Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Cita dalam materi bahasa Inggris tema news. Dalam bahasa Indonesia, news adalah berita. Materi bahasa Inggris ini biasanya ada di kelas 12. Selanjutnya adalah definisi news item. News item is the text which inform the readers about event of the day. The events are considered newsworthy or important. It means if there is an important event that should be known by many people. Yang artinya news item berita adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa hari ini. Peristiwa tersebut dianggap layak diberitakan atau penting. Artinya, jika ada suatu peristiwa yang penting yang harus diketahui banyak orang. Ya, ini adalah contoh membuat catatan ya tentang pengertian, tujuan, generic structure-nya. Mari kita lanjut ke generic structure. 1. Main events atau newsworthy event. Paragraf yang menceritakan kejadian inti atau ringkasan kejadian itu. Kemudian yang kedua adalah elaboration atau background event atau latar belakang peristiwa, menguraikan apa yang terjadi kepada siapa dalam keadaan apa di mana. Dan yang ketiga adalah resource of information atau source, sumber informasi atau komentar dari pihak yang terlibat, saksi dan ahli yang berwenang pada suatu kejadian. Jadi kalau sebuah berita itu pasti ada sumbernya agar valid. Karakteristik of news item text atau ciri-ciri news item. 1. Isi teks berfokus kepada suatu kejadian atau peristiwa penting. 2. Bahasa yang digunakan singkat namun padat. Dan yang ketiga, terkadang diawali dengan nama kota atau nama media yang menerbitkan. Misal, Jakarta. Biasanya disertai gambar atau ilustrasi beserta judul atau headline yang mendeskripsikan inti peristiwa. Jadi biar menarik seperti itu. Language features of news item text. Jadi ada kaidah bahasanya. 1. Using saying verb. 2. Using action verb. 3. Adverbs. Bisa time, place, and manner. Using simple past tense, but if it is a fact that until now still is on the form of facts using simple present tense. Jadi kalau terjadi di masa lalu berarti pakai past tense, tapi kalau masih berlangsung bisa pakai simple present tense. Jadi kaidah kebahasaan itu tetap harus kita perhatikan. Selanjutnya ini example-nya ya. Hundreds of thousands affected by flood, landslide, as heaviest rain in 60 years hit southern China. Nah, ini adalah contoh news item atau berita yang dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Ini news item yang ada di koran. Tornado World Right the City. Ini adalah judulnya. Kemudian ini bagiannya, generic strukturnya newsworthy event, and then dilanjutkan background event or elaboration, and then source atau sumber. Sumber itu bisa terdiri dari orang terpercaya, saksi, ataupun ahli. Oke, penjelasan dari tata bahasanya ya, linguistic feature-nya. Simple past tense. Nah, ini contoh kalimat menggunakan simple past tense. Past tense ya, yang ditandai dengan verb 2. Oke. Saying verb. Ini contohnya one way. Analyze at weather.com an arms of the China Meteorological Administration told. Nanti kata saying verb itu seperti itu. Say itu seperti itu. Action verb dari kata verb, kata kerja action berarti kata kerja yang membutuhkan energi action ya. Folding caused by theoretical
Iran has forced people to relocate, sweeping away cars and homes. Nah, seperti itu. As those areas recorded an average rainfall. Jadi ini adverb of time. Adverb itu bisa dari waktu atau time, place atau tempat, manner atau cara. Ini adalah contohnya. Satu, as those areas recorded an average rainfall of 621 millimeters or 24.4 inches in the 46-day period from May 1 and June 15 according to state news agency Xinhua. Jadi intinya menjelaskan waktu. And then the place contohnya adalah Chinese province of Guangdong. And then the last is manner. Folding caused by the theoretical rain has first 177.600 people to relocate destroyed 1,229 houses, damaged 27.30 hectare of crop and caused losses of more than 205 million, Guangdong Department of Emergency Management said Tuesday. Jadi manner itu cara gimana yang menyebabkan itu tuh apa aja, bagaimana seperti itu. Oke, I think enough. Ini ada kata-kata yang menarik. Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. By He Chan. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Tapi takutlah jika tidak pernah mencoba. Jadi kalau kita mencoba, kita akan tahu akan berhasil atau gagal. Kalau gagal, kita coba lagi sampai berhasil. Ya, ini adalah di bahasa Indonesia juga ada mau bertanya saat di jalan. Ini bukan jadi gak usah nanya, gak bakal susah. Jadi bisa dilanjutkan tanya di komentar ya. Nanti bisa dilanjutkan tanya tentang news item. Oke, thank you for your attention and see you.